Jadi yang diminta itu segera ketemu dengan Allah, segera menempati istana yang disediakan, yang dibangunkan oleh Allah melalui usahanya sendiri. Bangun dewe golek boto kangelan, kira-kira begitu ya. Pilih yang dibangunkan oleh Allah. Dan ternyata memang itulah jabatan yang akan diberikan kepada Nu'man. Diangkat sebagai panglima angkatan bersenjata dan besok pergi ke Persia membawa pasukan 25.000. Banyak mau sedikit lah, tentara 25.000 itu banyak Bu ya. Ya, tetapi musuhnya 150.000. Itu yang dipilih. Masya Allah. Kenapa kok yang dipilih semacam itu? Ya. Baik, saya akan membacakan beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan yang dipesankan kepada Rasul. Yang dipesankan kepada Rasul, dan oleh Rasul kepada kita, agar kita hati-hati dalam masalah kepemimpinan dan masalah jabatan. Kata Rasulullah apa? La tas'alil imarah. Jangan sekali-kali kamu itu minta-minta jabatan. Minta jabatan sebagai pemimpin. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Sungguh kalau engkau mendapatkan jabatan kepemimpinan itu ya, bukan karena kau minta, apalagi kau beli. Ya. Apa ada yang beli jabatan itu? Ada Bu ya? Oh enggak ada ya. Ya. Yang ada tuh timur sekali, barat sekali, selatan sekali, utara sekali, dan tengah-tengah ya. Nah, sekarang ini ya. Jabatan dikejar-kejar, kalau perlu dibeli ya. Ya. Sodakotan itu sekarang dirubah jadi sodokan. Ya. Sehingga yang menerima nggak tahu ini sodokan apa sodakotan ini ya. Ya. Kata Allah, kalau itu kau dapatkan karena amanah, di samping dari amanah dari sama kamu dipercayai, Allah akan bersamamu, menolongmu, melindungi. Wa inta 'alaiha, kamu akan ditolong untuk itu. Wa in u'titah an mas'alatin, tetapi kalau itu kau dapatkan karena kamu minta, kan kamu sengaja mencari-cari itu, apalagi kok tuku, kira-kira begitu. Wukilta ilaiha, maka amal akan dibebankan kepada kamu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain Allah memprediksi tentang kita. Ternyata kondisi kita yang mencari-cari itu Rasulullah sudah prediksi. Apa kata beliau? Innakum satahrisuna 'alal imarah. Sungguh kamu nanti akan selalu berusaha mengejar-ngejar, mencari-cari, bahkan meminta-minta, bahkan kalau perlu membeli jabatan pemimpin tadi. Wasatakunu 'alaikum yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Padahal jabatan kepemimpinan semacam itu ya, nanti di hari kiamat itu akan menjadi sumber kehinaan, khizyun wa nadamah, dan penyesalan. Jadi jabatan itu, kalau itu kita cari-cari, kepemimpinan kita cari-cari, kita minta, apalagi kita dapatkan cara-cara dengan menghalalkan segala macam cara, maka itu akan menjadi sumber yang menghinakan seseorang di hari kiamat,
Yang oleh karena maka menjadi juga sumber penyesalan yang tidak akan pernah ada kata akhirnya. Saya kira kalau kita mengingat itu, mungkin berbeda dengan sekarang. Sekarang yang diingat apa kira-kira? Yang dapat itu, saya dapat fasilitas ini, rumah dinas, kendaraan dinas, apalagi gaji naik, tunjangan ini, tunjangan itu ya, ada tunjangan perumahan, ada kunker itu apa namanya itu ya? Apa? Oh iya, langsung melungker Bu ya. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Sekarang yang dilihat adalah itunya. Jadi wakil rakyat itu katanya sekarang juga makmur, betul tak itu? Masa? Nah, wakil rakyat itu makmur katanya. Lebih makmur dari rakyatnya, betul? Oh, langsung betul katanya. Ya, kata ibu betul katanya. Ya. Dulu Pak Cak MH itu pernah mengusulkan yang logis itu wakil presiden itu harus mendapat gaji lebih tinggi dari presiden. Setuju enggak Bu? Wakil gubernur lebih tinggi dari gubernurnya. Wakil bupati, wakil wali kota harus lebih tinggi dari bupati dan wali kotanya. Setuju enggak kira-kira? Kok meneng kabeh ya? Setuju ya? Kenapa kok setuju? Angel jawab, oh apa? Nah waduh 100 itu ya. Bapak ini kata Cak MH itu karena selama ini wakil rakyat itu gajinya lebih tinggi dari rakyatnya. Iya apa iya kira-kira? Oh. Makanya sekarang kita lihat di pinggir jalan ada apa sekarang itu? Hah? Gambar tok itu gambar apa itu? Ya. Sekarang berlomba-lomba untuk mencari itu. Wah, janjinya luar biasa ya. Wah. Saya pikir ditampilkan di sini saya pikir ya. Ya. Nah, sekarang kayaknya itu kecenderungannya itu bukan, jangankan ingat amanat, ingat tadi itu akan sumber penyesalan dan kehinaan di hari kiamat, nggak berpikir tentang itu. Sekarang yang terbayang apa? Ya apa dibalik itulah kira-kira begitu. Ya. Ada batu dibalik udang, apa udang balik batu itu ya. Ya. Sekarang betulkah mereka memperjuangkan amanat rakyat? Itu sekarang untuk menjawab iya itu wabut saya kira. Kayaknya sekarang dianggap sebagai posisi basah itu sekarang. Padahal kata, soalnya nyanyiannya seperti terlanjur basah itu ya. Aku ngelangi pisan gitu ya. Maka berlomba-lomba untuk itu sekarang ini, Masya Allah. Ya. Lupa bahwa di balik itu ada amanat dan harus dipertanggung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis lain yang beliau sampaikan pesan ini kepada yang namanya Abu Dzar. Abu Dzar, ada seorang sahabat namanya Abu Dzar, ada Abu Bakar, ada lagi Abu siapa tuh? Musuh Abu Jahal, Abu Lahab ya. Kalau kita Abu Gosok Bu ya, Abu Gosok katanya ya. Abu Dzar ini suatu saat memang itu mengharapkan posisi tertentu. Maka kata ya Abu Dzar innaka rajulun dhaif. Abu Dzar, kamu kan orang lemah. Jadi kayaknya Rasulullah tidak melihat ya bakat kepemimpinan pada Abu Dzar ini. Orangnya santun memang, tawadhu begitu ya. Tapi Rasulullah melihat kayaknya kurang pas itu kalau jadi pejabat, jadi pemimpin. Maka diingatkan, kamu itu kan orang lemah. Wa innaha amanah. Padahal jabatan kepemimpinan itu adalah amanah.
amanah dari yang dipimpin, amanah dari umat, ditambah lagi amanah dari Allah. Ya. Kemudian apa kata beliau? Ya. Wa innaha khizyun wa nadama. Dan sungguh dia itu wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Dan jabatan itu, kepemimpinan itu nanti di hari kiamat hanya akan menjadi sumber kehinaan dan penyesalan tadi. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa addalladzi alaihi fiha. Kecuali orang-orang yang benar-benar mengambil itu atau mendapatkan itu tadi tanpa mencari cara meminta, kemudian dia benar melaksanakan amanat itu dengan penuh tanggung jawab sebagaimana amanat yang dibebankan kepada dirinya itu. Ma'asyiral muslimin akramakumullah, itu pesan kepada Abu Dzar. Di dalam hadis lain, nggak tahu sekarang ada nggak ya pemimpin kita seperti ini. Ma min abdin, ada lagi ma min amirin, tidak seorang pemimpin pun, seorang pemegang jabatan pun, mata lailatan, kok mati pada suatu malam, ghasan li ra'iyatihi, tetapi dia pernah menipu rakyatnya, pernah menipu yang dipimpinnya, illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah mengharamkan bagi pemimpin yang semacam itu nanti surga. Atau dengan kata lain, surga itu diharamkan bagi seorang pemimpin, pemangku jabatan yang saat dia memangku amanah itu dia pernah menipu yang dipimpinnya. Satu lagi yang hampir sama, ma min abdin yastar'illah ra'iyatan, tidak seorang pun hamba, seorang hamba Allah yang oleh Allah diberikan amanat untuk memimpin rakyatnya, yamutu yauma yamut, dan pada suatu hari, pada satu hari di mana nanti meninggal atau mati, wa huwa ghasin li ra'iyatihi, kok dia pernah menipu rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah mengharamkan baginya surga. Jadi ternyata cari tiket surga kok lewat jabatan angel malah. Cari tiket surga lewat kepemimpinan ternyata mahal harganya malah gitu ya. Itu gampang memplesetkan kita ke sana ya. Selanjutnya para bapak dan ibu ya, apa prinsip-prinsip utama dalam kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Tentu yang tadi pertama tadi adalah itu amanah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Kok tidak? Kita harus memikul tanggung jawab tadi, memikul dosa yang kita pimpin kalau kita salah dalam memimpin tadi. Ternyata beliau mengingatkan beberapa ayat Al-Quran. Pertama apa? Ya, ini langsung saya, karena ayatnya agak panjang ya, langsung saya ambil poinnya. Idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Ini kalau terjemahan kita, kalau kamu memutuskan perkara, hakama yahkumu itu hanya seakan hakim saja. Tidak, sebenarnya hakama juga termasuk memimpin, memerintah. Maka dalam bahasa Arab, hukumah itu artinya juga pemerintah. Wa idza hakamtum bainan nas, jika kamu memimpin manusia, antahkumu bil adl, kamu harus memimpinnya dengan adil. Adil itu gimana ya? Apa harus sama rasa sama rata?
Iya Pak? Tidak. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Menempatkan sesuatu pada proporsinya yang benar. Sehingga kalau memimpin, memerintah, memutuskan perkara itu dengan ketentuan Allah maupun Rasul, adil apa tidak kira-kira? Pasti sangat adil. Yang oleh karena itu maka kalau Allah sudah menentukan sesuatu, Rasulnya sudah menentukan sesuatu, kewajiban seorang pemimpin harus berpedoman kepada tuntunan Allah dan tidak ada yang lebih adil daripada itu. Dan itu dijamin oleh Allah, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu pasti yang terbaik dan pasti yang terbaik pula akibatnya dunia sampai akhirat. Juga innal ya'muru bil adli wal ihsan. Memerintahkan kamu untuk selalu berbuat adil dalam segala hal. Termasuk adil pada diri sendiri, wajib atau tidak? Kita sudah adil pada diri kita sendiri Pak? Belum kata. Alhamdulillah kalau belum ya. Kalau belum Masya Allah masih akan adil ya. Kalau tidak itu barangnya tidak akan adil ya. Kita sering dalam pada diri sendiri sering tidak adil. Kita lupa bahwa kita ini manusia ini terdiri dua unsur pokok, yang satu dari tanah, yang satu dari apa Bu? Dari ruh. Ruhnya ruh dari mana itu? Dari Allah. Jadi ada unsur manusianya, ada unsur ketuhanannya yang mengatakan seperti itu. Karena langsung ditiupkan ruh dari Allah. Dua-duanya itu punya hak atas kita. Kalau punya hak atas kita, kita punya kewajiban pada dia. Haknya jasad apa misalnya? Makan dan minum. Tidur perlu haknya enggak? Iya. Kita memenuhi haknya jasad kita apa tidak? Kita penuhi apa enggak? Penuhi. Kurang apa tidak? Hah? Kurang apa tidak? Lebih kalau jasad. Jadi malah tidak proporsional. Kita lebih malah itu. Padahal menurut Allah kulu wasrabu wala tusrifu, ya kan? Makanlah, minumlah. Nanti masih harus yang halal dan lain sebagainya, baik halal zatnya, halal caranya mendapatkannya, halal prosedurnya. Tapi juga jangan berlebihan. Wala tusrifu. Sekarang ada yang timbangannya berubah. Timbangannya apa bobotnya yang berubah itu ya. Semakin berbobot, misalnya apa? Kolesterolnya jadi 500. Tambah berbobot kan ya. Gulanya 400 katanya ya. Apalagi tensinya 300 ya. Berbobot semua ya. Apalagi kira-kira asam aurat katanya ibu ya. Asam auratnya berapa? Ya, 25 misalnya. Lah itu sebenarnya itu peringatan dari bahwa kita berlebihan dalam hal itu. Kita berlebihan. Maka oleh Allah beri tanda, itu loh, asam uratnya naik, ini tensinya naik, kolesterolnya naik, gulanya naik. Nah, dikasih pabrik gula nggak gelem. Ya. Itu belum lagi ditambahi lagi. Aspal juga masih dimakan, semen dimakan, besi beton dimakan, iya kan? Tambah lagi. Berlebihan.
Aspal dimakan kan sekarang? Iya, truk dimakan kok sekarang. Itulah hebatnya manusia, manuk misteriusnya manusia ini perutnya kecil. Sapi masuk loh. Sapi masuk apa tidak? Ikan teri sampai paus masuk. Iya. Iya, iya. Nah, sampai sekarang katanya ini ada yang guyonnya begini. Orang Jawa itu punya semboyan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sekarang berubah. Dirubah dengan sapi ing pamrih, iya kan? Sapi ing pamrih, rame ing garwa katanya. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, sekarang jadi sapi ing pamrih, rame ing garwa. Garwa itu apa? Sigarane nyawa terus nggih. Ya. Itu karena berlebihan tadi. Satu sisi lain, apa itu? Rohani kita. Rohani kita itu punya hak apa tidak? Haknya apa itu? Gampangnya makan dan minum aja sama dia. Butuh makan dan minum. Kalau jasad kita itu karena dari tanah, maka makanannya dari produknya tanah. Ya jagung, ya beras, ya gandum, ya mangga, ya macam-macam itu dari tanah semua. Termasuk protein hewani pun tentunya dari tanah juga itu. Lah yang rohani kita apa makanannya? Dari produk tanah apa bukan? Bukan. Kalau gitu apa kalau bukan? Ayo apa? Apa Bu? Baiklah ya. Mudah-mudahan sebetulnya sudah tahu, tapi saya beritahu lagi biar ingat terus ya. Makanan rohani kita itu bukan dari produk tanah, maka jangan dikasih semen, jangan dikasih aspal ya, jangan dikasih sapi. Apa? Garwa Bu? Ya itu makanannya roh yang kedua yang datangnya juga dari Allah. Roh kedua yang datang dari Allah itu apa wujudnya? Apa? Wujudnya adalah firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan seperti itulah hai Muhammad dan umat Muhammad, kami wahyukan kepadamu ruh. Kami wahyukan kepadamu itu ruh atas perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelum ruh kedua ini kami beri padamu, kamu tidak tahu apa itu kitab suci, apa itu iman. Walakin ja'alna nuron, akan tapi dia malah tidak hanya ruh saja, makan dari ruh, sehingga kamu tahu apa kitab suci, apa iman, kami jadikan sebagai sumber cahaya juga. Nahdi man nasya'u min ibadina, yang dengan itu kami beri petunjuk hamba-hamba kami. Ila siratim, ke jalan yang lurus. Ya. Jadi ruh yang kedua itu kalau gitu apa wujudnya Bapak dan Ibu? Wujudnya Al-Quran. Karena yang diwahyun dari Muhammad itu apa? Al-Quran. Ada lain lagi enggak selain Al-Quran yang diwahyukan? Ada Al-Hadis atau As-Sunnah. Kenapa Al-Hadis As-Sunnah kok juga wahyu? Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Muhammad itu bukanlah atas keinginannya, atas kehendak hawa nafsunya, melainkan karena wahyu yang diwahyukan, wahyun yuha. Jadi makanan rohani kita, hak rohani yang harus kita berikan supaya kita berlaku adil itu, rohani kita harus selalu mendapatkan ajaran wahyu. Yang ajaran wahyu kalau boleh disingkat,
kita dikenalkan yang halal dengan yang haram, yang hak dengan yang batil, pahala dan dosa. Sehingga mestinya karena kita roh kita melihat makanan itu terus, melihat apapun, berucap apapun, apalagi mau berbuat, ditanyakan dulu, ini halal apa haram, ini hak apa batil, ini berpahala apa berdosa. Kok jawabannya tidak berpahala, kok jawabannya tidak halal, ya. Kok jawabannya apa lagi, tidak hak, no. Kalau jawab sebalikannya baru kita boleh. Nah, kita sudah seperti apa belum ya? Belum ya. Nah, pemimpin kita gimana, sudah apa belum kira-kira? Ya. Ibu ketawa ya. Ya. Sapi ing pamrih tadi kira-kira ketawanya itu ya. Ya. Udah ada duit, kita nggak pernah bertanya itu. Ini sodakotan apa sodokan, ini nggak perlu ditanya. Duit nolak rezeki gak elok katanya. Ambil saja. Ya. Ada yang mengatakan zaman koyo ngene kok digolek sing halal. Gimana lanjutannya? Golek sing haram setengah modar katanya. Masya Allah. Ya. Nah, itu ada yang sekarang mengatakan seperti itu. Diingatkan enggak boleh, itu berdosa loh. Jangan sok suci ya. Nah. Ini tidak hak, ini batil loh. Jangan guruin. Masya Allah. Mestinya kalau ada yang mengingat seperti alhamdulillah, saya diingatkan itu, berarti saya diselamatkan dari api neraka. Ya. Para bapak dan ibu itu tadi baru berbuat adil kepada diri sendiri. Kulukum ra'in tadi. Bagaimana kalau berbuat adil kepada rakyat, kepada yang kita pimpin, kepada yang kita wakili? Tentu juga harus proporsional tadi. Loh, yang paling proporsional ya tadi itu, pokoknya ketentuan agama itu pasti proporsional, pasti adil, pasti hak, dan pasti berpahala. Sekarang ini berorientasi pada pahala, dirubah. Pilih pahanya daripada pahalanya katanya. Lahnya dibuang aja. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik ya, mungkin karena waktu ya hadirin dan para mitra Andika. Ya, saya tambahkan prinsip dasar dari pemimpin yang pertama itu. Ini ayatnya banyak sebenarnya ya. Jangankan pemimpin, orang kepercayaan kita, kawan dekat kita, apalagi tangan kanan perlindungan pemimpin kita, kok tidak seiman, yang itu yang kita angkat sebagai pemimpin. Risikonya apa? Wa may yatawallahum faulaika minhum. Apa itu? Barang saya mengangkat mereka, memilih mereka, maka berarti sudah beragama mereka. Kalau gitu apa risikonya? Hangusnya iman. La yattakhidil mu'minuna al-kafir awliya min dunil mu'minin. Tidak sepantasnya orang yang beriman kok memilih wali. Wali termasuk wali kota ya. Wali murid ya. Wali kukun nggak masuk ya. Ya. Bupati juga wali juga loh ya. Suami juga wali. Ya. Wali itu asalnya yang dekat. Makanya waliullah orang yang dekat dengan Allah. Wali kota yang dekat urusan kota gitu aja ya. Wali syaitan yang dekat dengan syaitan. Wali ayali khutma yali, kata Rasul, ambillah yang dekat dengan. Ya.
Sehingga kalau itu pemimpin, wali itu maknanya pemimpin, pelindung, penolong, ya orang kepercayaan dan sebagainya, itu harus dekat dengan kita. Kalau enggak dekat, nah itu kata Allah, kalau kita mengaku mukmin, jangan sekali-kali memilih yang tidak mukmin. Kalau itu kita lakukan, apa risiko? Dalam ayat lain kita sudah masuk agama mereka, golongan mereka. Di ayat ini, falaisa minal fi syai', sudah tidak ada hubungan sekecil apapun dengan Allah. Artinya apa itu? Putus hubungan iman dengan Allah. Jadi artinya menghanguskan iman kita. Seorang gadis kok memilih seorang suami tidak seiman, itu risikonya seperti itu. Maka dalam Al-Baqarah 221 itu, wala tangkihul musyrikat wala tungil musyrikin, selanjutnya itu ya, sampai reasoningnya sungguh budak sing welek kenpong perot witem misalnya, itu kalau beriman jauh lebih baik daripada itu ya. Terakhir kenapa kok dilarang Allah? Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu akan menyeret kita ke dalam neraka. Kenapa kok neraka? Katanya kan menghanguskan iman kita. Lah kalau kita yang hangus, apa mungkin masuk surga? Tidak mungkin, kecuali para liberalis kita itu ya, para cendekiawan kita yang disebut cendekiawan itu liberalis, semuanya masuk surga, semua agama masuk surga. Iya, ya. Semua, karena semua Tuhannya sama, beda sebut saja. Ya. Orang Islam menyebut Allah, orang Hindu menyebut Sang Hyang Widi, orang Buddha nyebut Buddha, Konghucu nyebut apa? Konfusius dan lain sebagainya. Tapi sama katanya. Karena sama semuanya masuk surga. Betul nggak kira-kira? Betul kira-kira. Ya. Tapi mereka seperti itu cendekiawan. Tahu cendekiawan, Bu? Apa cendekiawan itu? Orang pinter. Kalau kata Pak Hasyim Muzadi nggak gitu. Cendekiawan cendek awan katanya. Pikiran cendek ya. Sampai beliau kalau begitu, kalau kamu pendapat seperti itu, kamu bisa masuk surga tercepat. Caranya gimana? Lakonono kabeh. Jumat nang masjid, Sabtu nang sinagog, ngomong Yahudi, Minggu ke gereja, Senin ke pura, Selasa ke vihara, Rebu kelenteng. Ya. Cepet lebu swarga ya, karena semuanya ngantarkan ke surga katanya ya. Coba lakonono ben cepet mlebu swarga. Ternyata enggak berani katanya, enggak berani. Nah, setelah enggak berani dikomentari, oh ternyata saya dan kamu enggak beda pendapat. Bedanya hanya beda pendapatan katanya. Karena biasa yang punya pandangan seperti itu dapat pendapatan lain dari sono dia. Jadi tidak beda pendapat tapi beda pendapatan. Loh itu sekarang banyak di negeri orang yang berani mengatakan itu. Bahkan ada yang melecehkan katanya, guyon tapi pelecehan sebenarnya. Tuhan yang paling dekat itu Tuhannya siapa? Tuhannya orang Kristen. Kok bisa jadi? Iya, bersama Tuhan Bapa di surga. Oh Bapa iya. Nah nomor 2 orang Hindu. Tuhannya, kalau dekat kenapa? Omnya, ya. Om kan gitu ya. Ini paling dekat. Yang paling jauh, Tuhannya orang Islam. Buktinya apa? Bengok-bengok Allahu Akbar pakai loudspeaker. Waduh berarti katanya. Ya, jadi sekarang itu seperti itu. Padahal dulu kita bahas harga iman dulu berapa? Ayo masih ingat? Masihkah kau ingat? Itu ya. Harga iman dulu berapa? Lirek ya. Tidak tertebus meskipun dengan emas sepenuh bumi. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala mil'ul ardi dzahaban wala wiftadabi.
Orang yang tidak iman alias kafir, kok mati dalam keadaan kafir, tidak akan pernah diterima tebusan dari mereka itu emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi regine pinten? 1 gram berapa Bu sekarang Bu? 500 apa niku? Ribu, setengah juta, sak gram. Gunung Kelut itu pinten gram kira-kira? Baru gula. Ini bumi semuanya jadi emas digunakan untuk menebus iman. Fala yuqbal, tidak akan pernah diterima. Supaya selamat dari azab. Dulu sudah kita kaji loh itu ya. Surat Al-Imran 91 ya. Dalam Al-Maidah 36 seluruh isi bumi digunakan untuk menebus iman supaya selamat dari azab. Ditambah sejumlah itu lagi berarti 2 kali seluruh isi bumi. Pada sekarang ya, dengkulnya Ronaldo itu, siapa Ronaldo itu? Ibu aja tahu apalagi bapak ya. Cristiano Ronaldo yang pernah ke Aceh itu ya, itu dalam 5 hari dengkulnya itu disewa berapa? Hampir 5 miliar. Ya Allah, ya Senin sampai Jumat dengkulnya itu sewone itu 5 M. Nah, kalau 1 bulan berapa kira-kira? Ya kali 4, bahkan bisa kali 5, 20 M. Itu belum dari sponsornya itu. Pokoknya dapat lagi ya. Itu baru dengkuli Ronaldo toh. Ya. Lah bumi ini isinya sekian banyak dikalikan 2 untuk tebus iman, nuwi tidak pernah diterima. Ya tolong itu dibaca lagi ya. Harga iman larang kok dikorbankan hanya demi suami tadi, hanya karena cinta pada seseorang, ya. Hanya pada tadi itu, oh demi ini, oh saya pilih dialah nggak apa-apa. Beda agama atau sama-sama Tuhannya samanya beda sebut toh nanti sama-sama masuk surga. Itu betul pas salah sama-sama masuk surga itu? Salah, dibetulkan juga boleh asal ditambahi surga ini mbahmu gitu ya. Ya. Asal surganya mbahmu ya. Betulnya masih panjang ini ya. Ya, tapi saya ambil satu saja itu syarat iman dulu. Kemudian kriteria pemimpin Rasulullah itu pemimpin apa sifatnya ada 4 itu mesti harus menjadi sifatnya pemimpin itu. Rasul, Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonahnya sekarang sudah rusak gimana? Fatonahnya pilih sapi sekarang ya. Siddiq itu artinya harus berorientasi pada yang benar, yang hak. Dan yang paling benar pasti yang dari Allah dan Rasul. Apa kata Allah? Sami'na wa ta'na. Apa kata Allah? Sami'na wa ta'na. Itu mestinya Siddiq. Rasul Siddiq amanah. Aman tidak pernah khianat. Dipercaya, kalau dipercaya aman pokoknya. Kira-kira kembangnya begitu. Jadi amanah perpaduan antara percaya dan aman. Dipercaya menjadi aman. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Kalau sekarang apa kira istilah tabligh itu? Transparan. Nah, semuanya terbuka, semuanya bisa tahu, tidak ada yang disembunyikan, tidak pernah ngentit kira-gitu. Ngentit itu kalau kasroh, kalau dhammah jangan ngentut nanti ya. Ya, tidak pernah ngentit sekecil apapun. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Fatonah, ya fatonah jangan orang itu loh ya. Ya, fatonah itu adalah cerdas. Nah, ini cerdas ketemu dengan yang tadi. Cerdas itu tidak hanya otak. Kalau cerdas hanya otak sekarang banyak orang seperti itu. Bahkan sudah punya otak ditambah otak-otak ya. Ya, nah, itu belum cerdas juga. Ya. Cerdas menurut Rasulullah itu kalau tadi dia bisa melihat yang tidak tampak oleh indera dan oleh akal. Ya. Tahu nanti ada azab, ada hisab, ada rokib, ada atid.
ada pahala, ada dosa, ada surga, ada neraka. Sehingga yang dilihat itu dulu, dapat duit, lihat dulu halal apa haram, itu yang cerdas. Nah, orang yang paling menurut Rasul adalah itu, bukan hanya sekedar otak dan indera. Ya. Nah, kalau pemimpin seperti itu, insya Allah dia selamat dan juga dia akan menyelamatkan umat. Oleh karena Bapak dan Ibu sekalian, mitra Andika yang berbahagia, kita akan memilih pemimpin kita. Ya, nah, mau ikut tuntunan Rasul apa tuntunan duit tadi ya? Nah, tuntunan sodokan apa tuntunan sodakotan ya? Ya. Mari ini kita bukan bekal di dalam memilih pemimpin, dan jangan lupa di rumah tangga juga ada pemimpin, khususnya kaum ibu ya, ya kaum perempuan, suami itu adalah pemimpin juga ya. Jadi ya sekecil aja ada pemimpinnya, apalagi yang lebih besar, dan itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Barangkali ini kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan sekali lagi menambah amal ibadah kita, menambah ilmu dan iman kita, mengurangi dosa-dosa kita, dan kita telah benar berada dalam jalan Allah tadi, dan insya Allah bahagia fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiba wa imanan shadiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik waghnina ya Allah bifadlika amman siwak ya wasi'al maghfirah. Allah ja'al khaira zamanina akhirah wa khairu amalina khawatimah wa khairu ayyamin yauma nalqaka fi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas khilafan. Bila taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Romrawi. Hadirin jamaah IKD yang dirahmati Allah, bagi Bapak Ibu yang menderita sakit atau gangguan yang lain, insya Allah akad depan tanggal 2 Februari 2014 akan dilaksanakan terapi ruqyah massal di masjid ini, tentunya setelah kajian IKD yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Budi Arsono dari Semarang dengan tema meraih hikmah dalam kehidupan. Kita tutup kajian pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.